Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisha Fitri. Di sini, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang penyesuaian pekerjaan. Selama pemilihan pekerjaan, orang dewasa dengan sendirinya perlu menyesuaikan diri dengan sifat dan macam pekerjaan tersebut, yang antara lain meliputi jenis kerja setiap hari dan setiap minggunya. Penyesuaian terhadap teman, sejawat, dan para pemimpin. Dan penyesuaian dengan lingkungan yang ia bekerja, dan penyesuaian dengan peraturan serta batasan yang berlaku selama waktu bekerja. Faktor yang paling mempengaruhi proses penyesuaian diri seseorang dengan pekerjaannya adalah sikap dari pekerja itu sendiri. Keberhasilan seseorang menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang dipilihnya dapat dinilai dengan 3 kriteria, yaitu prestasi dalam bekerja, berapa kali ia pindah kantor dengan sukarela atau atas kemauan sendiri, dan tingkat kepuasan yang dapat dinikmatinya dan oleh keluarganya yang ia peroleh dari pekerjaannya beserta status sosial ekonomi yang dicapai. Untuk materi yang kedua, yaitu sikap kerja. Sikap kerja sangat penting bagi semua tingkatan usia, terutama pada usia lanjut. Karena sikap kerja ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kerja, tetapi juga sikapnya terhadap masa pensiun yang akan datang. Menurut Havigers, sikap kerja terhadap pekerjaannya dapat dikelompokkan sebagai 2 kategori umum, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Pekerja yang bersikap menopang masyarakat dalam bekerja pada dirinya kurang akan kerjanya dan hanya memperoleh sedikit kepuasan saja. Tipe pekerja semacam ini merupakan orang yang mementingkan besarnya gaji yang diterima. Orang seperti ini seringkali memandang pekerjaannya sebagai beban yang berat dan tidak menyenangkan, dan memandang hari agar cepat menjalani masa pensiun. Sedangkan pada para pekerja yang dalam bekerja melibatkan ego, biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Bagi beberapa orang, bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Bagi sejumlah orang lainnya, bekerja dianggap sebagai prestasi yang diperoleh, tempat untuk melakukan partisipasi sosial, atau sebagai sumber kesenangan intrinsik, atau merupakan ekspresi dari pribadi yang kreatif, dan juga merupakan cara memanfaatkan waktu dengan cara yang rutin dan menyenangkan. Materi yang selanjutnya, kesempatan kerja bagi para usia lanjut. Sering terlihat masih banyak usia lanjut yang menghabiskan waktu dan tenaga demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lanjut usia yang bekerja lebih banyak dengan mengandalkan tenaga dan jasa, seperti menjadi tenaga kebersihan, berdagang, dan keahlian khusus menjadi pilihan bagi usia lanjut. Pekerjaan pada usia lanjut banyak memberi manfaat, yaitu mempunyai potensi yang memberikan kontribusi pendapatan terhadap rumah tangga, khususnya bagi usia lanjut yang berada di kondisi rumah tangga yang kurang mampu. Walaupun di tengah keterbatasan yang dimilikinya, serta dampak yang secara tidak langsung akan diakibatkan oleh pekerjaannya, tetapi seolah-olah itu tidak menjadi suatu halangan yang dapat menurunkan semangat bekerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nevitasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai penyesuaian diri di masa pensiun, jenis-jenis pensiun, dan sikap dalam menghadapi masa pensiun. Untuk yang pertama, saya akan membahas materi mengenai penyesuaian diri di masa pensiun. Penyesuaian diri merupakan bentuk tingkah laku yang ditunjukkan untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri individu. Tujuan dari penyesuaian diri sendiri adalah untuk mendapatkan keharmonisan antara tuntunan dari dalam diri dan lingkungan di mana individu tersebut berada. Individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik di masa pensiun adalah individu yang aktif, individu yang sehat, serta memiliki pendapatan yang layak, berpendidikan yang baik, memiliki relasi sosial yang luas, baik dari keluarga maupun teman-teman, dan merasa puas dengan kehidupan sebelum pensiun, menurut Harlow dan Santro. Setelah kita tadi sudah mengetahui penyesuaian diri di masa pensiun, maka selanjutnya kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis pensiun.
Menurut Harlock sendiri, ia berpendapat bahwa secara umum pensiun dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pensiun secara sukarela. Pensiun secara sukarela adalah pensiun yang dilakukan sebelum masa pensiun wajib. Hal ini dilakukan karena alasan kesehatan atau ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan melakukan hal-hal yang lebih berarti buat dirinya sendiri daripada pekerjaannya. Yang kedua, pensiun wajib pensiun. Wajib pensiun ini sendiri dilakukan secara terpaksa karena organisasi atau tempat seseorang bekerja menetapkan usia tertentu sebagai batas seseorang untuk pensiun, tanpa mempertimbangkan orang tersebut senang ataupun tidak. Dan yang ketiga, yakni pensiun lebih awal. Terkadang pensiun ini terpaksa mengambil karena kebijakan manajemen yang ingin mengadakan berbagai perubahan dan pembaharuan hingga mendesak pekerja lanjut usia untuk berhenti bekerja, untuk memberikan kesempatan bagi pekerja baru. Akan tetapi, kadang-kadang pensiun ini juga dapat dijalani secara sukarela. Setelah kita sudah memahami penyesuaian diri di masa pensiun dan jenis-jenis dari pensiun itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap dalam menghadapi masa pensiun. Sikap dalam menghadapi masa pensiun ini sendiri, yakni bahwa sikap individu dalam memandang dan merespon masa pensiun yang akan dihadapinya memiliki andil dan pengaruh terhadap penyesuaian diri individu tersebut menjelang masa pensiunnya. Penyesuaian diri menjelang masa pensiun pada seseorang secara umum dipengaruhi oleh banyak hal, dan salah satunya adalah sikap mereka terhadap masa pensiun itu sendiri, serta status dan posisi jabatan yang dimiliki oleh seseorang di dalam pekerjaannya. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai penyesuaian diri di masa pensiun dan jenis-jenis pensiun serta sikap dalam menghadapi masa pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap pensiun, perbedaan seks dalam penyesuaian diri dengan pensiun, penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga, dan hubungan dengan pasangan. Yang pertama, kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap pensiun. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri pada masa pensiun, yaitu kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, keadaan lingkungan, serta agama dan budaya. Schneider 1964. Selanjutnya, perbedaan seks dalam penyesuaian diri dengan pensiun. Jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ada perbedaan di antara jenis kelamin dan penyesuaian diri pada masa pensiun, walaupun reaksi seseorang terhadap masa pensiun bisa berbeda-beda, dan hal ini akan mengarah pada penyesuaian diri yang baik di lingkungan sosial. Selanjutnya, penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga. Masalah penyesuaian pada pola keluarga seperti merasa kesepian di saat anak yang menikah sudah pergi dari rumah. Kegiatan terpusat pada pasangan dan hubungan yang renggang dengan pihak keluarga pasangan. Penyesuaian diri dewasa tentang perubahan pola keluarga dilihat dari penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, yaitu mengalami hubungan yang renggang dengan saudara dan kerabat karena jarang bertemu dan masalah merawat orang tua usia lanjut. Selanjutnya yaitu hubungan dengan pasangan. Penyesuaian diri dalam perkawinan bersifat dinamis. Pasangan suami istri saling menyesuaikan diri satu sama lain hingga mencapai hubungan yang harmonis dan karakter. Namun dalam menjalani hubungan, pasangan beda etnis ini mampu mempertahankan hubungannya. Hal ini tidak luput dari proses penyesuaian diri. Salah satu bentuk hubungan yang paling kuat tingkat ketergantungannya. Tingkat ketergantungannya adalah hubungan suami istri dalam kehidupan pernikahan dan tindakan yang dilakukan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Miftahul Hoero dan di sini saya akan menjelaskan dari materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama mengenai perubahan perilaku seksual, yaitu hubungan seksualitas pada masa usia lanjut ini bukan hanya sekedar sebagai pemuas nafsu saja, namun hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga, yang mana lansia menyadari bahwa kehidupan seksualitas melekat erat dalam hubungan seksual yang memberikan kesempatan dan batasan sehingga ekspresi seksualitas ini lebih menekankan kepada rasa sayang terhadap keluarganya. Kemudian adanya aktivitas seksual yang menonjol, yaitu sepertinya bentuk perhatian dan kasih sayang, yaitu bergandengan tangan, bersentuhan, atau juga menggoda pasangan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu hubungan dengan anak. Anak merupakan anugerah Tuhan yang dititipkan. Setiap orang tua menginginkan anaknya yang terbaik. Tak jarang orang tua sering membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Mereka melakukan banyak cara agar menjadikan anaknya seperti apa yang mereka inginkan, dari yang bersifat membujuk sampai mereka yang memaksa. Yang pada dasarnya hal itu tidaklah salah, karena itu dilakukan untuk melatih dan wajar saja bila beberapa harus dilakukan dengan cara terpaksa. Kemudian, hal tersebut dapat berdampak pada psikologis dan pembentukan karakter anak yang terbawa hingga dewasa, yang mana pembentukan ini anak merupakan hasil didikan orang tua dan lingkungan sosialnya. Relasi orang tua dengan anak adalah suatu hubungan timbal balik yang terjalin antara orang tua dengan anaknya yang dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu kepercayaan orang tua dengan anak, kemudian berkomunikasi, keterbukaan, empati, serta dukungan. Kemudian materi yang selanjutnya itu tentang hubungan dengan cucu. Hubungan erat antara kakek dan nenek serta cucunya ini tidak hanya memiliki peran penting dalam urusan keluarga, tetapi juga memiliki dampak atau pengaruh dalam kesehatan mereka. Hubungan antara kakek nenek ini sangatlah erat, begitu juga dengan cucunya. Bahkan sampai sang cucu ini tumbuh menjadi dewasa. Ujar Sarah Morman. Selanjutnya, hubungan antara anggota keluarga ini meningkat dengan harapan kehidupan. Hubungan ini bisa menjadi sumber dukungan dari seluruh kehidupan masyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu membentuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Yang pertama itu adanya perceraian dalam keluarga yang menyebabkan perubahan struktur dan peranan dalam keluarga. Kemudian yang kedua adanya perubahan peranan dalam keluarga, perubahan peran ibu. Pada masa sekarang banyak ibu yang mencari nafkah, kemudian ibu bekerja untuk membantu sang ayah, tetapi kedudukan ibu dalam keluarga tetaplah sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga adanya perubahan dalam fungsi keluarga dalam mendidik anak, yang dahulu sepenuhnya keluarga ini berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anaknya sebelum mereka dewasa, sumber pengetahuan dan pendidikan, serta keterampilan sumber ekonominya. Namun pada masa sekarang fungsi keluarga mengalami banyak perubahan. Itulah materi dari saya, terima kasih.